yaitu tentang persebaran daerah rawan gempa di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah supaya kalian mampu mengidentifikasi dan memahami daerah-daerah persebaran rawan bencana di Indonesia. Untuk berikutnya, silakan saksikan pembahasan berikut ini. Indonesia berada di antara pertemuan 3 lempeng tektonik utama dunia. Hal ini menyebabkan di Indonesia sering terjadi bencana seperti rawan bencana gempa bumi dan tsunami, rawan bencana letusan gunung api, dan rawan bencana tentang pergerakan tanah. Dari data tentang kejadian bencana alam di Indonesia menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi bencana alam yang besar. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa ingat dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Serta sebagai bangsa, kita harus senantiasa menjaga perilaku agar senantiasa selaras dengan lingkungan dan tidak merusak alam. Oke, berikut kita akan membahas beberapa bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Beberapa bulan terakhir, sejumlah bencana gempa bumi terjadi di beberapa daerah di Indonesia. 2 bencana alam gempa bumi yang paling hebat terjadi di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Lombok dan Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Palu dan Donggala. Selain 2 gempa tersebut, beberapa daerah lain juga mengalami gempa bumi, namun dengan skala yang tidak terlalu besar. Lantas, mengapa Indonesia rawan terhadap bencana gempa bumi? Menurut BMKG, secara garis besarnya ada 3 hal yang menyebabkan Indonesia rawan dengan bencana gempa bumi. Yang pertama, kulit bumi tidak bulat utuh, tetapi tersusun atas beberapa lempeng tektonik mirip dengan cangkang kulit telur yang retak-retak. Lembar cangkang inilah yang disebut dengan lempeng tektonik. Gempa itu terjadi di pertemuan lempeng-lempeng tektonik karena mereka saling bergerak. Yang kedua, aktivitas kegempaan di Indonesia secara umum dikontrol oleh aktivitas 3 lempeng tektonik. Lempeng tersebut yaitu lempeng benua Eurasia, lempeng Samudra Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Kemudian yang ketiga, Indonesia berada di lokasi Ring of Fire atau cincin api, sehingga wajar jika negara Indonesia sering mengalami gempa. Oleh karena itu, BMKG menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu tetap waspada. Oke, bencana alam yang kedua yang sering terjadi di Indonesia adalah letusan gunung api. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki gunung api terbanyak di dunia, sehingga rawan bencana letusan gunung api. Indonesia memiliki 129 gunung api yang aktif, yaitu sekitar 13% dari semua gunung api aktif di dunia. Oleh karena itu, Indonesia terkenal rawan bencana gunung api. Gempa bumi yang disebabkan karena adanya interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan getaran yang kuat dan menyebabkan deformasi vertikal yang berupa penurunan dasar permukaan laut, sehingga dapat mengakibatkan tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang laut akibat gempa di dasar laut. Tsunami dapat disebabkan gempa bumi atau karena letusan gunung api, seperti pada letusan Gunung Krakatau. Wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera,
pantai selatan Pulau Jawa, seluruh pantai di Sulawesi, pantai utara dan selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Papua Barat, dan Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami. Kurun waktu tahun 1600 sampai 2000, di daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 diantaranya diakibatkan oleh gempa bumi dan 8 oleh meletusnya gunung berapi di bawah laut. Baik, itu tadi penjelasan kita ya. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini adalah bahwasanya letak geomorfologis Indonesia yang berada di antara lempengan-lempengan yang masih aktif dan berada di antara jalur pegunungan muda yang juga masih aktif menyebabkan daerah Indonesia itu hampir keseluruhannya adalah daerah rawan bencana. Beberapa bencana yang sering terjadi di antaranya adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, dan sebagainya. Oke, itu tadi kesimpulan yang dapat kita ambil, dan minggu depan kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang lembaga-lembaga yang menangani tentang bencana alam di Indonesia. Demikian untuk hari ini, diingatkan untuk tetap jaga kesehatan dan selamat pagi.